Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 23010101018. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi di chapter 15, yaitu adalah electronic e-commerce. Nah, kalau kita dengar istilah electronic e-commerce atau e-commerce, biasanya kita langsung pikirkan adalah aktivitas jual beli secara online seperti membeli barang melalui marketplace, lalu juga melakukan pembayaran secara digital atau melihat produk melalui website. Nah, tetapi pada chapter ini pembahasannya kita sedikit lebih berbeda. Chapter 15 ini lebih fokus pada bagaimana aktivitas penggunaan website, khususnya clickstream data yang dapat dilakukan, dimodelkan, dianalisis menggunakan konsep data warehouse dan business intelligence. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin utama, yaitu apa itu clickstream, apa saja tantangannya, dan bagaimana data tersebut dapat dimodelkan. Kemudian bagaimana data clickstream dapat digunakan untuk membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan mengukur keuntungan dari bisnis online. Masuk yang pertama, kita bahas tentang clickstream data. Secara sederhana, clickstream data adalah rekaman aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung ketika menggunakan sebuah website. Misalnya nih, kita membuka website toko online, kita mulai dari halaman utama, kemudian mencari produk, lalu membuka halaman produk, lalu memasukkan barangnya ke keranjang, lalu mencek outnya. Nah, setiap aktivitas tersebut sebenarnya adalah dapat menghasilkan data. Jadi clickstream bisa dianggap seperti jejak digital atau aktivitas pengguna ketika berada di dalam sebuah website. Dalam chapter ini dijelaskan bahwa clickstream pada dasarnya bersifat dapat berisi setiap event atau aktivitas halaman yang dicatat oleh web server. Yang menariknya, data clickstream memiliki beberapa dimensi khusus seperti page, session, referral, yang biasanya tidak ditemukan pada sumber data bisnis lainnya. Contohnya nih, perusahaan tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak orang yang membeli produk perusahaan yang juga namun perusahaan juga mungkin ingin mengetahui pengunjung tersebut datangnya dari mana, lalu halaman apa yang pertama kali mereka buka, lalu berapa lama mereka berada di website, lalu produk apa saja yang mereka lihat, dan di halaman mana mereka akhirnya melakukan pembelian atau justru meninggalkan website. Nah, informasi seperti ini yang membuat clickstream menjadi sangat berguna untuk berbisnis online. Lalu ada tantangan dalam mengumpulkan clickstream, tidak semudah yang kita bayangkan nih. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah mengidentifikasi visitor. Misalnya ada seseorang yang mengakses website menggunakan laptop, kemudian orang tersebut mengakses website yang sama menggunakan smartphone. Apakah sistem akan mengetahui bahwa kedua perangkat tersebut digunakan oleh orang yang sama? Itu belum tentu. Selain itu, satu komputer juga bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi cookie atau identitas perangkat belum tentu benar-benar menunjukkan identitas seseorang. Chapter ini menjelaskan bahwa HTTP pada dasarnya bersifat stateless, sehingga website perlu menggunakan mekanisme tambahan untuk mengetahui apakah beberapa aktivitas berasal dari session yang sama. Beberapa metode yang digunakan misalnya seperti IP address, session cookie, lalu percent cookie, dan mekanisme lainnya. Masalah ini adalah kita untuk menentukan asal pengunjung. Nah, pengunjung bisa datang dari mesin pencari, bookmark, iklan, website lain, atau link tertentu. Nah, informasi tersebut penting untuk perusahaan bisa mengetahui sumber traffic mana yang paling efektif menggunakan yang mendatangkan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana data clickstream dimodelkan dalam data warehouse. Nah, chapter ini juga memperkenalkan beberapa dimensi khusus untuk clickstream. Ada 4 dimensi. Yang pertama itu adalah page dimension, yang lalu ada event dimension, lalu session dimension, dan yang terakhir ada referral dimension. Nah, yang pertama page dimension.
Dimensi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa halaman yang dikunjungi oleh pengguna, misalnya halaman produk, halaman pencarian, halaman informasi perusahaan. Nah, yang kedua ada event dimension. Dimensi ini menjelaskan apa yang dilakukan pengguna pada suatu halaman. Contohnya seperti membuka halaman, lalu melakukan refresh, lalu mengklik link, lalu atau memasukkan data. Dan yang ketiga ada session dimension. Session ini digunakan untuk melihat aktivitas pengguna secara keseluruhan nih dalam satu kunjungan. Misalnya apakah pengguna hanya melihat produk, sedang melakukan pesanan, atau berhasil menyelesaikan transaksi. Kemudian yang keempat adalah referral dimension. Dimensi ini menjelaskan dari mana pengguna datang ke website. Misalnya datang dari search engine, dari website lain, atau link tertentu seperti itu. Lalu chapter ini juga membahas dua jenis fact table yang menarik. Yang pertama itu adalah clickstream session fact table. Pada model ini satu baris data mewakili satu session pengguna yang sudah selesai. Data yang bisa disimpan misalnya berapa lama pengguna berada di website, berapa halaman yang dikunjungi, lalu berapa pesan yang dibuat, lalu juga jumlah barang yang dibeli dan total nilai pesanannya. Contohnya seperti ini, misalnya saya masuk ke sebuah website nih pada pukul 10 pagi, lalu saya melihat 5 halaman produk, kemudian dari 5 itu saya membeli 2 barang dengan total harga Rp500.000. Nah, semua aktivitas tersebut dapat dirangkum menjadi satu session. Lalu sedangkan model kedua adalah clickstream page event fact table. Nah, kalau yang pertama melihat satu session secara keseluruhan, model kedua melihat aktivitas pada setiap halaman. Jadi kita perlu mengetahui halaman yang dikunjungi event, apa yang terjadi, produk apa yang dilihat, promosi apa yang digunakan, dan langkah ke depan untuk beberapa pengguna melakukan pembelian atau meninggalkan proses pembelian. Menurut saya bagian ini cukup penting karena dari sinilah perusahaan bisa mengetahui customer journey secara detail. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai Google Analytics. Google Analytics ini dapat digunakan untuk mendapat informasi mengenai bagaimana sebuah website digunakan oleh pengunjung. Pada chapter ini Google Analytics digambarkan sebagai sebuah external data warehouse yang menyediakan berbagai informasi mengenai aktivitas website. Data tersebut kemudian dapat digunakan melalui dashboard atau laporan untuk kebutuhan analisis. Contohnya perusahaan dapat melihat jumlah pengunjung, perilaku pengguna, sumber traffic, sampai aktivitas yang berhubungan dengan conversion atau penjualan. Jadi Google Analytics bisa membantu perusahaan memahami apa yang sebenarnya terjadi di website berdasarkan data. Lalu yang keenam, hal yang menarik pada chapter ini adalah data clickstream tidak seharusnya berdiri sendiri. Data tersebut perlu dihubungkan dengan proses bisnis lainnya. Misalnya data clickstream dapat dikaitkan dengan data customer, produk, promotion, order, payment, shipment, dan proses bisnis lainnya. Dengan begitu perusahaan tidak hanya mengetahui bahwa seseorang mengunjungi website, tetapi juga bisa melihat hubungan antar aktivitas website dengan transaksi yang terjadi. Contohnya, kita bisa mendapatkan insight seperti ini. Pengunjung yang datang dari iklan tertentu ternyata lebih banyak membeli produk tertentu, atau pengunjung yang melihat halaman informasi produk lebih dahulu memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan pembelian. Nah, informasi seperti ini tentunya sangat berguna untuk menentukan strategi marketing dan bisnisnya. Lalu bagian terakhir yang menurut saya cukup menarik adalah profitability dan profitabilitas. Perusahaan tentu tidak cukup hanya mengetahui beberapa banyak produk yang terjual, namun perusahaan juga perlu mengetahui apakah penjualan tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan. Nah, karena dalam bisnis online ada banyak biaya yang harus diperhitungkan, misalnya biaya produksi, penyimpanan, pengiriman, promosi, diskon, sampai biaya infrastruktur website. Dalam chapter ini, data profitabilitas dapat dikembangkan dengan mengalokasikan biaya
ke transaksi penjualan sehingga perusahaan dapat memiliki gross revenue, net revenue, gross profit sampai ke net profit. Dengan model seperti ini perusahaan bisa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, misalnya channel mana yang lebih paling menguntungkan, lalu produk mana yang paling profitable, lalu promosi mana yang memberikan keuntungan paling besar, lalu customer segmen mana yang paling menguntungkan. Bahkan perusahaan bisa meningkatkan profitabilitas antara penjualan melalui website, toko fisik maupun channel lainnya. Jadi dari chapter 15 ini dapat disimpulkan bahwa electronic e-commerce tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli secara online, tetapi juga bagaimana data dari aktivitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi dan insight bagi perusahaan. Lalu data Christine menjadi salah satu sumber data yang sangat penting karena dapat menunjukkan bagaimana perilaku pengunjung ketika menggunakan website. Namun data tersebut juga memiliki tantangan, terutama dalam mengidentifikasi visitor, session, dan asal pengunjung. Karena itu dibutuhkan pemodelan data yang baik seperti penggunaan page dimension, event dimension, session dimension, dan referral dimension. Setelah itu data ClickSense dapat diintegrasikan dengan data bisnis lainnya seperti customer, product, promotion, and sales. Pada akhirnya semua data tersebut dapat digunakan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan, meningkatkan strategi bisnis, dan bahkan menghitung profitabilitas dari setiap channel penjualan. Jadi menurut saya inti dari chapter ini adalah bagaimana aktivitas pengguna di dunia digital dapat diubah menjadi data yang terstruktur. Kemudian dianalisis untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Sekian dari saya tentang pembahasan chapter 15 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.